Oke, pertanyaan selanjutnya, Nicki Minaj. Berjumpa lagi dengan Mas Dap, entrepreneur yang hobi traveling serta goes, masih tetap di channel Mas Dap Indonesia. Oke para Mas Daber, jadi untuk konten kali ini adalah Q&A yang sudah Mas Dap tuliskan di dalam story IG. Banyak sekali pertanyaan tentang Mas Dap yang sudah kalian ajukan. Seperti apa? Ikuti terus vlog ini sampai selesai. Oke, ini sudah ada pertanyaan pertama ya. Pertanyaannya, Mas Dap, coba pamerin tatonya Mas Dap, sekaligus arti dari tato tersebut. Oke, terima kasih. Jadi ini dari Bani Yosef. Jadi terima kasih sudah menanyakan. Jadi tato memang Mas Dap itu salah satu penggemar tato. Nah, tetapi tidak sembarang tato yang dilakukan. Untuk yang nampak saja, ini ada dua, di tangan kiri dan di tangan kanan. Ya. Yang di tangan kiri dulu, ini gambarnya tato. Ya. Ini Mas Dap buat sebagai wujud ungkapan syukur pada saat anak Mas Dap yang gede atau yang pertama itu berhasil diterima kuliah di Jepang. Ya. Terus ini tato yang di sebelah kanan, huruf Jawa ini dibuat pada saat Mas Dap pertama kali berhasil mendirikan usaha sendiri. Jadi usaha yang benar-benar mandiri, yang tidak ikut orang lain. Ini Mas Dap tato di tangan kanan, dan yang di tangan kiri itu pada saat anak Mas Dap yang pertama berhasil diterima kuliah di Jepang. Masih banyak tato-tato lain yang tentunya tidak akan Mas Dap tunjukkan karena tidak etis. Namun demikian, setiap tato yang Mas Dap lakukan itu semuanya memiliki makna sesuai dengan event-event di dalam hidup Mas Dap. Oke, jelas ya Bani Yosef ya? Pertanyaan kedua yang sudah masuk, paling menantang goes di mana dan gimana ceritanya? Oke, kalau yang paling menantang itu pada saat Mas Dap goes ke Gunung Kidul. Ya, tujuan dari goes tempatnya disebut dengan air terjun Sri Gedok. Ya, menantangnya bagaimana? Ya, karena posisinya di Gunung Kidul. Kalau kalian para Mas Daber mencermati peta dari Yogyakarta, Gunung Kidul itu di daerah paling atas sendiri dengan tingkat kekeringan yang sangat tinggi. Ya. Dan namanya air terjun itu posisinya setelah kita naik, kita turun. Ya. Jadi sangat mengesankan karena sampai istilahnya kewer-kewer ya, panasnya minta ampun di Gunung Kidul, terus rutenya juga jauh, jadi itu hampir 6 jam atau 7 jam lebih untuk perjalanannya sampai ke sana ya. Jadi sementara itu yang paling menantang yang pernah dilakukan di Indonesia ya, terutama di sekitaran Yogyakarta. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa prinsip hidup Mas Dap? Terima kasih. Jadi secara pribadi Mas Dap menjalani hidup itu dengan beberapa prinsip. Yang pertama itu bahwa kita itu harus bisa hidup mandiri. Artinya hidup kita adalah otoritas kita. Jadi yang menentukan hidup kita adalah kita, bukan orang lain. Makanya Mas Dap selalu menyampaikan prinsip atau menekankan prinsip fucking care. Artinya
tidak peduli orang mau ngomong apa, yang penting kita berusaha yang terbaik yang bisa kita jalani. Itu yang pertama. Yang kedua, karena Masdap itu dulu tumbuh kembangnya dengan kehidupan jalanan di kota Semarang, Masdap punya prinsip bahwa kalau kamu baik kepada Masdap, Masdap bisa lebih baik kepada kamu. Tetapi kalau kamu mulai jahat kepada Masdap, Masdap bisa lebih kejam daripada apa yang kamu lakukan. Jadi prinsipnya seperti itu, ya. Itu prinsip hidupnya, dan Masdap tidak pernah mau melihat orang, menghormati orang karena status, tetapi karena kualitas orang tersebut. Jadi mohon maaf kalau misalnya harus munduk-munduk kepada orang lain, sementara secara kualitas orang itu tidak layak untuk dihormati. Itu prinsip yang Masdap jalankan sampai hari ini. Sebelum dilanjutkan video ini, silakan berikan dukungan kalian kepada channel Masdap Indonesia dengan cara di like dan di subscribe. Pertanyaan selanjutnya, umur berapa mulai usaha sendiri Masdap? Dan udah punya anak berapa? Oke, Masdap mulai usaha sendiri yang benar-benar mandiri itu sejak 2003. Nah, di tahun 2003 itu usianya pada waktu itu 29 tahun. Jadi memang dulu rencana dan cita-cita Masdap itu sudah bisa memiliki usaha sendiri sebelum usia 30. Jadi sesuai dengan planning dan rencana. Terus punya anak berapa Masdap? Masdap itu punya 2 anak, yang satu sekarang sudah kuliah. Puji Tuhan diberikan kemudahan untuk bisa berkuliah di Jepang. Terus yang kedua sekarang SMU atau SMA kelas 2, ya. Rencananya juga akan melanjutkan studi di luar seperti kakaknya tapi beda negara. Jadi mohon doa dari para Masdaber, semoga rencana dimudahkan dan dilancarkan oleh Tuhan. Pertanyaan berikutnya yang sudah masuk, Masdap lahir dan besar di mana? Jadi Masdap itu karena dari keluarga besar, dari 7 bersaudara. Jadi waktu dulu Masdap dilahirkan atau numpang lahir di kota Jakarta, tepatnya di kawasan Kapuk. Jadi Masdap itu dilahirkan di Kapuk, ya, di Jakarta. Kemudian pindah ke Semarang, itu umur 5 tahun. Nah, sampai dengan menikah barulah Masdap keluar dari kota Semarang. Selanjutnya pertanyaan yang sudah masuk, apa yang memotivasi Masdap setiap hari? Oke, jadi setiap hari Masdap berusaha untuk membayangkan bahwa dalam waktu 5 atau 10 tahun ke depan itu Masdap harus sudah memiliki pencapaian-pencapaian baru. Nah, pencapaian baru yang Masdap inginkan ini dalam waktu 5 atau 10 tahun itu harus dicarikan jalan untuk mewujudkannya. Yang kedua, itu Masdap selalu membayangkan kedua anak Masdap dalam waktu 5 dan 10 tahun ke depan itu harus bagaimana dan sudah di mana. Itu yang menjadi motivasi setiap hari sehingga membuat Masdap selalu mencari cara untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ya, jadi proyeksikan hidup kita 5-10 tahun ke depan harus seperti apa, itulah yang bisa membuat diri kita termotivasi sehingga kita tidak merasa terlalu lama di zona nyaman kita. Pertanyaan berikutnya, destinasi liburan terfavorit Masdap. Oke, ini juga pertanyaan yang menarik tetapi agak sulit untuk dijawab.
Secara prinsip Masdab menyukai tempat-tempat yang menghamparkan keindahan alam. Ya, jadi bukan gedung-gedung yang canggih, gedung-gedung yang sangat banyak, bukan, tetapi nature, alam. Ya. Nah, kalau disuruh mengatakan tempat terfavorit, sampai saat ini Masdab memutuskan bahwa negara Jepang merupakan tempat liburan favorit. Ada alasannya kenapa Masdab menentukan negara Jepang. Jadi kalau hanya negara maju, banyak negara maju di dunia ini yang bisa kita datangi. Tetapi negara maju yang masih memegang teguh budaya, etika, dan tata krama hanya ada di Jepang. Untuk itulah Masdab menaruh hati menjadikan negara Jepang negara favorit untuk berlibur. Pertanyaan selanjutnya, ini hampir mirip dengan yang sebelumnya. Masdab suka sepedaan kemana aja? Dan yang paling jauh sampai mana? Oke, para Masdaber yang sudah bergabung di channel Masdab maupun di IG Masdab pasti juga tahu ya, dengan tagline dari Masdab Indonesia yaitu entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Jadi dua aktivitas di luar kegiatan entrepreneur yaitu traveling dan goes. Goes atau bersepeda itu merupakan olahraga terfavorit yang Masdab lakukan karena itu yang paling sesuai dengan kondisi dan kesibukan Masdab. Nah, kalau ditanya suka sepedaan kemana sih? Yang jelas sepedaan tujuannya harus yang kembali ke alam, back to nature. Jadi tidak ke pusat-pusat kota. Masdab lebih suka ke pedesaan, ke pegunungan, atau mungkin ke laut dan lain sebagainya. Intinya menjauh dari area-area padat perkotaan, ya, supaya bisa menghirup udara segar dan menikmati pemandangan yang asri. Nah, kalau yang terjauh, Masdab punya kebiasaan akan menyempatkan diri bersepeda dimanapun berada, termasuk pada saat Masdab traveling ke luar negeri. Ya. Terakhir itu Masdab bersepeda di Jepang, ya, khususnya di Kobe. Ya. Nah, tetapi sebelumnya, 2 tahun sebelumnya juga di Jepang, Masdab melakukan kegiatan bersepeda di kaki Gunung Fuji, ya, atau di kaki Gunung Fujiyama di Jepang, tepatnya di daerah Danau Kawaguchiko. Itu tempatnya di kaki Gunung Fuji, dan itu danaunya indah, dan pada saat itu, pada saat musim bunga sakura, tetapi suhunya masih sangat dingin, ya. Jadi itu tidak bisa Masdab lupakan pengalaman itu. Terus kalau waktu traveling ke Belanda atau ke Jerman, Masdab juga menyempatkan diri meskipun hanya pendek-pendek saja menyewa sepeda untuk kegiatan bersepeda. Jadi intinya di mana saja berada, kalau ada waktu dan kesempatan, Masdab sempatkan untuk bersepeda. Selanjutnya, pertanyaan yang sudah masuk, pernahkah di titik terendah di dalam hidup Masdab? Masdab yakin semua orang pernah mengalami fase titik terendah di dalam hidupnya. Demikian pun Masdab, ya. Yang Masdab sampaikan adalah titik terendah di dalam hidup sesudah Masdab berkeluarga, ya, karena itu adalah kehidupan Masdab. Nah, titik terendahnya kapan? Titik terendahnya adalah pada saat kami, ya, Masdab sekeluarga memutuskan untuk menjauh dari kota Semarang dan benar-benar tinggal mandiri dengan segala keterbatasan, ya. Pada waktu itu gaji yang Masdab terima setiap bulan hanya 750.000 dengan beban anak dan istri. Nah, momennya adalah pada saat benar-benar uang sudah tinggal Rp5.000 dan kita masih harus bertahan hidup 2 minggu. Ya, di situ
segala cara kita usahakan untuk bisa bertahan hidup sampai dengan menerima gaji bulanan. Salah satunya adalah dengan cara istri Mas Dap membuat getuk dititipkan di warung-warung, terus untuk makan itu 5.000 dibelikan cakar ya, itu nanti untuk nyuapin anak Mas Dap yang waktu itu masih balita. Kita sebagai orang tua hanya cukup nasi dengan garam, bahkan beberapa perabotan juga sempat dijual untuk bertahan hidup termasuk tabung gas dan lain-lain ya. Pada titik itu adalah titik kehidupan yang paling bawah yang Mas Dap rasakan ya. Jauh dari saudara dan harus mulai bertanggung jawab pada kehidupan keluarga Mas Dap sendiri. Selanjutnya pertanyaannya, motivasi apa atau motivasi Mas Dap mengajarkan ekspor kepada para Masdaper? Jadi motivasi apa yang menyebabkan Mas Dap memiliki channel yang bertujuan membagikan ilmu-ilmu tentang ekspor secara gratis? Jadi semuanya berpangkal dari pengalaman hidup Mas Dap yang memang berjuang dari nol sendiri tanpa ada yang memberikan dukungan baik finansial, baik dukungan koneksi dan lain sebagainya. Benar-benar mandiri dari nol, dan Mas Dap itu from zero bisa dikatakan to be a hero. Jadi dari yang bukan siapa-siapa sekarang bisa menjadi seseorang yang mungkin sebagian orang menganggap adalah sosok yang diperhitungkan. Nah, karena pengalaman Mas Dap yang dulu juga sempat pesimis berpikir bahwa tidak mungkinlah bisa memiliki usaha sendiri dan lain sebagainya, yang bagaimana selama perjalanan itu banyak diremehkan orang, tetapi dengan motivasi yang kuat, Mas Dap selalu mengkonversi pandangan-pandangan negatif orang menjadi sebuah power untuk menunjukkan hal yang sebaliknya. Nah, ternyata dari perjalanan itu Mas Dap berhasil memiliki usaha sampai dengan sekarang, dan itu benar-benar dari nol. Nah, Mas Dap melihat bahwa sosok seperti Mas Dap, orang-orang yang tidak berdaya, itu Mas Dap lihat masih banyak sekali. Jadi tidak berdaya karena belum tahu jalannya, tidak berdaya karena tidak diberi kesempatan, dan lain sebagainya. Untuk itulah Mas Dap termotivasi, kalau Mas Dap saja yang dari nol bisa, kenapa yang lebih muda tidak bisa? Makanya Mas Dap tidak akan pernah putus-putus membagikan ilmu ekspor kepada kalian, supaya kalian bisa lebih sukses daripada Mas Dap saat ini. Selanjutnya, pertanyaan yang sudah masuk. How old are you, Mas Dap? Umur, ya. Kalau ditanya umur itu memang sesuatu di negara kita ya, di budaya bangsa kita memang biasa. Tapi untuk orang-orang asing, kalau ditanya umur biasanya mereka tidak akan menyampaikan. Ya. Tapi Mas Dap secara gamblang akan mengatakan sampai dengan hari ini itu usia Mas Dap baru 47 tahun. Ya. Secara usia 47 tahun, tapi kalau secara semangat, Mas Dap akan menetapkan diri tidak akan mau kalah dengan orang-orang muda saat ini. Ya. Jadi kalau mungkin para Masdaper bisa melihat, untuk usia-usia 47 tahun itu secara umum template orang-orang akan seperti apa, tetapi dengan usia 47 tahun, Mas Dap masih seperti ini, masih tetap bergaya dan semangat anak muda. Berikutnya, impian apa yang sudah tercapai dan impian apa yang belum tercapai? Kalau impian yang sudah tercapai dari perjalanan hidup Mas Dap adalah satu, Mas Dap ingin merasakan yang namanya naik pesawat, sudah tercapai. Kedua, Mas Dap ingin bisa jalan-jalan ke luar negeri, sudah tercapai. Yang ketiga, Mas Dap ingin menjadi pengusaha atau bukan karyawan, sudah tercapai. Yang keempat, Mas Dap ingin
menyekolahkan anak-anak Masdap sejauh mungkin sudah separuh tercapai, dan yang belum tercapai adalah Masdap itu akan pensiun menjalankan usaha ini, tinggal menikmati hari tua untuk berada di luar negeri. Pertanyaan berikutnya, lulusan mana Masdap? Oke, Masdap berasumsi yang ditanya adalah pendidikan terakhir ya. Pendidikan terakhir Masdap itu S1 atau strata 1 di Universitas Diponegoro Semarang, Fakultas Sastra, jurusan Sastra Inggris, kajian studi Amerika. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman kerja sebelum terjun bisnis Masdap. Oke, jadi setelah Masdap selesai SMA, itu Masdap bekerja di Kompas Gramedia Group selama 7 tahun. Setelah itu Masdap bekerja di perusahaan Jerman. Setelah itu Masdap bekerja di perusahaan Taiwan. Setelah itu bekerja di perusahaan Amerika. Setelah selesai dari perusahaan Amerika, Masdap kemudian bekerja di perusahaan Inggris. Setelah itu Masdap keluar dan bekerja di perusahaan Australia. Dan yang terakhir, sebelum Masdap memulai bisnis, Masdap bergabung dengan perusahaan ekspor orang Indonesia yang berkantor pusat di Bali. Selanjutnya, hobinya apa Pak selain bersepeda? Ya, seperti tagline-nya, jadi di channel Masdap adalah entrepreneur yang hobi traveling serta goes. Goes bersepeda, berarti yang satunya adalah traveling. Masdap adalah penyuka traveling. Apapun aktivitasnya yang berkaitan dengan traveling itu sangat Masdap sukai dan jadikan hobi. Namun diingat bahwa model traveling yang Masdap sukai adalah model backpacker, ya, bukan model traveling bermewah-mewah, karena tidak sesuai dengan jiwa Masdap. Jadi model explore di setiap destinasi traveling itu Masdap memilih untuk naik angkutan umum, bersepeda, jalan kaki, dan lain sebagainya. Di luar traveling dan bersepeda, Masdap juga hobi membaca dan mancing. Pertanyaan terakhir untuk Q&A saat ini. Masdap sudah berapa kali ke luar negeri? Kalau ditanya berapa kali, tentunya Masdap sudah tidak bisa mengingat berapa kali ke luar negeri. Tetapi event ke luar negeri itu pertama kali Masdap lakukan pada tahun 2003. Ya. 2003 itu Masdap pertama kali ke luar negeri dengan tujuan Singapura dan Thailand untuk meeting dengan buyer. Setelah itu Masdap melanjutkan pada tahun yang sama ke Uni Emirat Arab, tepatnya di Dubai, di WTC Dubai, untuk mengikuti pameran internasional. Nah, sejak saat itu rutin minimal sekali setahun, bahkan kadang lebih, itu Masdap melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya. Kawasan yang belum pernah Masdap datangi itu di Afrika. Selebihnya ibaratnya meskipun hanya sebentar transit atau apapun, Masdap sudah merasakan perjalanan ke negara-negara tersebut. Ya. Jadi Masdap pernah menyampaikan bahwa traveling ini sebenarnya bukan traveling dalam rangka liburan murni, tetapi lebih karena tuntutan pekerjaan yang diselipkan untuk kegiatan liburan. Jadi pengalaman bisa traveling ke luar negeri itu bagian yang utuh dari kegiatan ekspor yang Masdap tekuni. Terima kasih sudah menyaksikan
video kali ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga kalian mendapatkan informasi baru mengenai sosok siapa Masdab itu. Nah, jika kalian masih penasaran, masih memiliki pertanyaan, bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Tentunya untuk mendukung channel ini, mendukung kegiatan Masdab menyebarkan ilmu-ilmu ekspor, silakan berikan likes pada video-video yang ada di channel ini dan kalian share kepada teman-teman atau kenalan kalian yang berminat pada kegiatan ekspor, dan tentu saja dukung channel ini dengan cara di subscribe ya. Sekali lagi, matur nuwun, salam Indonesia.